Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Para pemirsa, hamba Allah yang berhadir, di mana saja Anda dapat menyaksikan siaran ini. Mari kita terlebih dahulu senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga dengan nikmat dan karunia Allah itu, pada kesempatan ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita masing-masing. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kiranya disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, tausiah kita kali ini berkaitan dengan terapi Al-Quran. Para pemirsa, Allah telah menurunkan Al-Quran. Salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Syifa itu diartikan dengan pulih, sembuh, dan obat. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh, disebut dengan istilah istisfa. Istisfa itu diartikan dengan permohonan meminta kepada Allah untuk disembuhkan berbagai keluhan penyakit, terutama sekali penyakit rohani, dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan doa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran sebagai obat dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang mukmin. Pada ayat lain dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur. Pada ayat ini ditegaskan obat yang dapat diobati dengan Al-Quran itu adalah hati manusia. Pertanyaannya adalah, apakah penyakit hati itu mempengaruhi penyakit fisik? Dan bagaimana terapinya? Ya, benar. Maka para psikolog selalu mengatakan bahwa penyakit fisik sangat banyak atau didominasi, dipicu oleh faktor psikis. Ini menunjukkan pemirsa bahwa penyakit fisik yang kita sebut dengan psikosomatik dipengaruhi oleh faktor kejiwaan. Bagaimana cara mengobatinya dengan Al-Quran? Ada beberapa langkah. Pertama, hendaklah setiap diri
mensakralisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Caranya bagaimana? Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai pedoman. Al-Quran itu sebagai obat. Dan Al-Quran memiliki energi positif yang kita kenal dengan energi potensial Qurani. Pemirsa, bagi kalangan ulama, setiap huruf itu memiliki makna. Setiap huruf itu mengandung nilai. Setiap huruf memiliki energi. Nah, karena itu, hendaklah kita setiap diri yang akan diobati dengan Al-Quran meyakini bahwa kita akan berbicara dengan Allah melalui Al-Quran. Kita akan berkonsultasi. Kita akan berkonseling. Kita akan curhat dengan Allah, dengan kalam Allah, dengan membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, berwuduk sebelum membaca Al-Quran. Bersuci. Bebaskan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Pakailah pakaian yang bersih, yang tidak ternoda, tidak bernajis dan kotor. Yang ketiga, bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan, secara teratur, mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah tajwid dan ilmu tajwid. Bacalah Al-Quran dengan fasih. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kaedah tajwid. Kapan dipanjangkan, kapan dipendekkan, kapan dengung, kapan wakaf, kapan ibtidah, dan sebagainya. Ini harus diikuti. Kemudian, sangat dianjurkan agar bacaan Al-Quran itu berpengaruh kepada jiwa. Ketika membaca, hendaklah memahami makna yang dikandung dalam Al-Quran. Tentu untuk memahami Al-Quran ini para pemirsa, tidak semua orang bisa. Tetapi jangan berkecil hati. Karena sekarang sudah banyak jalan, sudah banyak media yang disediakan. Ada Al-Quran yang sudah pakai terjemahan, ada Al-Quran yang sudah pakai tafsir. Bahkan melalui teknologi informasi, Android dan sebagainya, pada zaman digital ini, sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi apa yang dikandung oleh Al-Quran itu. Tinggal lagi kemauan. Nah, setelah itu, amalkan Al-Quran semampu-mampunya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kerjakan menurut kemampuan. Terakhir para pemirsa, jangan lupa setelah membaca Al-Quran, setelah membaca Sadaqallahul Azim, jangan lupa membaca doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Sampai akhir. Insya Allah, topik ini akan kita bahas pada bahagian berikutnya. Selamat mencoba. Semoga hidayah Allah tetap tercurah dan kita bisa mengobati jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.